rancangan aktualisasinya, ataupun berupa laporan yang sudah jadi karena mereka sudah selesai. Hanya saja itu hanya sebagai contoh adik-adik ya. Sebagai contoh silahkan. Tapi dalam penulisan ibu tetap berkeinginan kalian menulis sendiri. Ya, jangan kopas. Ya. Kenapa ibu sebut seperti ini? Karena beberapa kali kalian menggunakan hard copy orang lain, kemudian mengganti-ganti, menyisir, tapi tidak tersisir semuanya. Ya, akibatnya ibu yang kadang-kadang kurang teliti di ujian seminar kena, ya, sama penguji yang justru kadang-kadang ketemu yang teliti, adik-adik. Ya, jadi itu yang ibu tidak harapkan. Ya, pertanyaannya kadang-kadang begini, kamu itu dari Tapsel apa dari Taput? Gitu, ya. Nah, ternyata saya Taput, Pak. Lalu kenapa di sini ada Tapsel? Masih ada kalimat Tapanuli Selatan bla 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 bla. Nah, kalau udah kayak gitu, coba buka halaman sekian. Ya, Tapselnya lupa ngapus. Lupa, Pak. Ya, jawabnya cuma lupa. Ya, bahkan hebatnya lagi pernah kalau itu saya temukan sendiri justru DKI ya. Jadi di kata pengantarnya terima kasih pada sahabat-sahabat ya se-DKI Jakarta. Saya bilang, sejak kapan kamu ke DKI? Enggak, Bu, katanya. Lah itu coba lihat kata pengantarmu. Nah, ya, adik-adik. Jadi Ibu tidak, sekali lagi ya, mari kita jujur ya, adik-adik, sejak awal ya, itulah gunanya adik-adik belajar agenda 1. Ya. Jadi mari kita jujur. Karena kadang-kadang nggak ada gunanya kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Boleh contoh, cuma kadang-kadang contohnya pun kita tak tahu ini untuk kapan, ini untuk kapan. Nah, jadi apa ya? Oke, Ibu akan jelaskan kembali ya, apa saja yang harus kalian siapkan untuk ya membuat rancangan aktualisasinya. Ya, Ibu sudah berikan catatan ini kepada kalian. Ya, nah ini rancangan aktualisasi ini judul di bawah ini ya. Ini ketinggalan. Ini ada logo adik-adik. Ya, jadi logo Pemprov Su itu di bawah ini. Ada logo, lalu di kuning ini judulnya adik-adik. Ya, silahkan buat judul kalian di sini. Apa namanya? Silahkan judul. Terus di bawah gambar ini masih ada oleh ya, oleh siapa? Nah, harus adalah nama kalian, oleh ini pangkat ya, dan di bawahnya BPSDM. Nah, inilah model judulnya ya. Lalu setelah judul ada lembar persetujuan. Ya, lembar persetujuan itu adik-adik boleh lihat. Nah, nanti di bawah juga ada contohnya ya, lembar persetujuan. Baru buat kata pengantar. Nah, khusus untuk kata pengantar harap diingat bahwa sekarang untuk bulan sebenarnya pertengahan Juli kemarin ya, kepala badan kita udah ganti. Jadi kalau kalian melihat contoh punya orang lain, bukan lagi Pak Asren ya. Jadi jangan lagi buat Pak Asren Nasution, tapi sudah Alwi Mujahid ya. Nah, jadi nanti lihat. Kemudian juga penanda tangannya bukan lagi Pak Freddy ya, tapi Ibu Nurma dan seterusnya. Nanti diskusikan dengan Pak Arbi, silakan. Kemudian baru daftar isi, daftar tabel ya. Nah, barulah masuk bab 1 ya, bab 1, 11, 12, 13, 14, lalu bab 2, 21, 22, 23, 24, lalu 3, 31, 32, 33, 34. Nah, inilah yang harus adik-adik tulis
ya, selama kalau dilihat di jadwal, insya Allah tanggal 13 kita akan ketemu lagi adik-adik. Ya, tanggal 13 Agustus. Dan kalian seminarnya itu kalau Ibu lihat tanggal 20. Ya, jadi kita masih punya waktu lebih kurang 2 minggu ke depan. Nah, jadi seminggu pertama ini kita manfaatkan untuk menulis ini adik-adik. Ya, ini untuk menulis. Kemudian kalau kita ketemu nanti di 13-an, mudah-mudahan udah selesai rancangan ini. Baru di 13 itu Ibu akan arahkan kembali adik-adik untuk membuat bahan tayangnya. Ya, jadi sekarang nggak usah dulu ke arah bahan tayang itu nanti kita akan buat PowerPoint-nya. Kalau ini semua sudah selesai. Ya, jadi satu-satu fokus kita. Nah, sekarang dengan sudah adik-adik membuat isunya, kita sudah bisa untuk menulis. Ya, karena di latar belakang juga ada kaitan dengan isu, tujuan ada kaitan dengan isu, manfaat ada kaitannya dengan isu. Nah, khusus untuk identifikasi isu, kalian mengangkat 3 isu, ini harapannya dijelaskan secara rinci. Ya, kenapa isu-isu itu diangkat dan kenapa kalian bisa mengatakan misalnya masih rendahnya. Jadi oleh karena itu harus diikuti dengan penyebabnya. Ya, misalnya nilai mereka memang masih rendah, maka tunjukkan ya bukti-bukti bisa berupa data ya data yang ada, tunjukkan di sini dengan tiga isu yang kalian angkat. Ya, gitu. Kemudian di dua analisis ini, disinilah adik-adik melakukan APKL, USG, dan fishbone. Ya, fishbone ataupun pohon masalah. Dia di bab 22 ini, analisis isu. Sampai jumpa satu isu yang terpilih atau core isu. Lalu di 23 apa dampaknya kalau isu tersebut tidak segera kalian selesaikan? Ya, baru masukkan role model. Ya, role model ini haruslah berasal dari instansinya adik-adik sendiri. Siapa yang pantas dijadikan role model? Ya, role model boleh 1, boleh 2. Ya, karena kadang-kadang kalian lebih banyak takutnya role model itu tetap yang diangkat adalah mentornya sendiri. Ya, banyak seperti itu. Nah, kalau kalian merasa ada yang lain lagi, ya silahkan. Boleh 1, boleh 2 role model. Lalu sebutkan, beri fotonya. Ya, kasih fotonya kalau bisa pakaian dinas. Setelah itu beri komentar. Kenapa kalian mengangkat dia sebagai role model? Ya, kalau itu sebenarnya banyak alasan ya adik-adik ya. Bisa banyak alasan, terutama barangkali ya bahwa orangnya itu motivator ya, untuk adik-adik sebagai stafnya dia bisa menjadi motivator, atau barangkali dari sisi kedisiplinannya, atau barangkali dari sisi berakhlak yang adik-adik ketahui ya, mungkin juga orangnya adalah adaptif ya, suka mendukung dalam perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan sebagainya ya. Silahkan adik-adik boleh mengembangkan kenapa kalian memilih role model tersebut ya, cuma berikan gambarnya dan alasannya. Lalu untuk bab 3 ya, untuk bab 3 ini penyelesaian isu terpilih. Setelah kita pilih satu isu, maka gagasannya adalah kalau isunya belum optimalnya bla bla bla, maka judul dari rancangan adik-adik adalah kalimat positifnya, ya, mengoptimalisasi gitu.
Ya, kalau belum optimal maka judulnya optimalisasi apa ya dan seterusnya. Itu gagasan, baru sebutkan kegiatan kreatif yang kalian buat apa saja. Nah, untuk relevansi ini boleh kalian diawali dengan teori tentang ASN berakhlak, boleh. Tapi untuk relevansi kegiatan, ya itu setiap kegiatan adik-adik gabungkan, adik-adik hubungkan dengan setiap nilai dari berakhlak. Ya, hubungannya minimal itu ada 5. Ya, kalau kalian rasa untuk nilai ini ada yang tidak cocok, ya silahkan. Tapi paling enggak 5 itu pasti dia masuk. Ya, demikian juga yang bab 3.3 ini. Ya, kalau ini setiap kegiatan adik-adik hubungkan dia dengan manajemen PNS dan smart governance. Ya, jadi buat aja dalam bentuk kolom adik-adik. Bentuk kolom, bentuk tabel. Ya, tabel, lalu buat judulnya adalah relevansi rencana kegiatan dengan agenda 2. Lalu relevansi rencana kegiatan dengan agenda 3. Nah, baru untuk bab 4 ini, bab 3-4, ini ada rancangan aktualisasi yang kemarin itu isinya di kalau ini untuk laporan ya, kalau ini sudah bentuknya laporan. Kalau kita tadi kan rancangan ya. Nah, kalau udah laporan nanti bab 4 dan bab 5-nya sudah ada. Kalau sekarang belum. Ini tata cara penulisan, adik-adik boleh lihat ke sini. Bab 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana ya. Nah ini adalah contoh lembar persetujuan ya, lembar persetujuan. Telah diseminarkan pada hari, nanti coba lihat kalau nggak salah tanggal 20 itu. 20 itu Sabtu. Ya, Sabtu tanggal 20 Agustus ya 2022. Coach, penguji, mentor. Nah, di sini nanti atas nama Kepala BPSDM, tapi di sini belum kabit, tapi PLT atau PLH nanti ada dilihat. Ya, namanya Ibu Nurma. Nah, ini jangan dulu. Ini laporan pengesahan, lembar pengesahan nanti. Nah, ini ya. Ini dia bab 3 bagian 4. Ini sebenarnya form 1 rancangan aktualisasi ini judulnya di atas ini ya, adik-adik nanti pindahkan ke atas ini. Rancangan aktualisasi. Ya, unit kerjanya apa? Lalu identifikasinya bagaimana? Isu yang diangkat adalah yang terpilih. 1, gagasan. Nah, ini adalah judul. Merupakan kalimat positif dari isu. Ini gagasan. Nah, baru buatlah nomor 1. Misalnya kegiatannya apa? Ya, misalnya gini ya, Dedek. Isunya adalah yang diangkat belum optimalnya informasi tentang COVID-19 ya di wilayah kerja puskesmas bla 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 kabupaten bla bla bla. Lalu gagasan pemecahan isunya adalah optimalisasi informasi tentang COVID-19, misalnya gitu. Ya. Jadi ini sekaligus akan menjadi judul rancangan kalian ini, optimalisasi. Ya, kalau masih rendah judulnya berarti meningkatkan. Gitu ya. Nah, kemudian salah satu kegiatan dalam mengoptimalkan informasi COVID-19 misalnya membuat leaflet tentang COVID-19. Ya, misalnya gitu. Nah, oleh karena itu tahapan kegiatan. Nah, di sini ya adik-adik ya, kita belajar membuat tahapan kegiatan. Setiap
setiap kegiatan ini, ya, setiap kegiatan, maka tahapan nomor satunya adalah melapor kepada mentor, gitu ya, setiap kegiatan. Baru yang kedua, misalnya mencari bahan tentang COVID-19 melalui internet, ya, itu tahapan kedua. Lalu ketiga, mendesain leaflet ya tentang COVID-19 ya. Jadi saya desain leafletnya ini di mana, kalimat ini di mana, bagaimana bentuknya ya. Baru kemudian yang tahap keempat mencetak leaflet ya sebanyak 20 lembar misalnya. Tapi saya juga membuat leafletnya dalam bentuk digital ya. Nah, baru berarti 4 tahapan saya dalam membuat leaflet. Baru apa outputnya? Ya, output di sini adalah karena kegiatannya membuat leaflet, maka outputnya adalah leaflet. Ya, leaflet manual sebanyak 20 lembar dan leaflet digital satu soft copy. Nah, itu output dari leaflet saya. Baru apa keterkaitan substansi mata pelatihan? Nah, ini adik-adik kaitkan lagi. Misalnya seperti yang kita buat tadi di bab 3, bab 32 dan 33. Keterkaitan. Masukkan ke sini. Ya, keterkaitan membuat leaflet dengan misalnya berorientasi pelayanan apa? Ya, bahwa saya akan menjadikan leaflet ini sebagai bahan untuk sosialisasi ke masyarakat, misalnya gitu ya. Kemudian dari akuntabilitas ya, yaitu membuat ini tanggung jawab saya sebagai seorang perawat, misalnya gitu. Ya, kemudian kompeten. Saya akan terus melakukan pembelajaran bla bla bla. Jadi kaitkan di sini dan kaitkan juga dengan ASN dan SMART. Ini dia isinya di sini di kolom nomor 5. Kolom 5. Lalu kontribusi terhadap, nah ini bukan lagi visi misi ya adik-adik ya. Tolong ini diganti dengan tujuan dan sasaran organisasi. Ya, kenapa? Karena visi misi itu sudah menjadi miliknya bupati dan wali kota. Ya, maka kalian lihat apa tujuan organisasi yang dekat dengan kegiatan saya membuat leaflet. Apa? Dekatkan saja. Ya, baru sasaran juga dekatkan. Karena itu kan tujuan ada beberapa, sasaran ada beberapa. Mana yang cocok untuk kita angkat. Artinya apa? Dengan melakukan kegiatan ini berarti mendukung tujuan organisasi yaitu bla 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 dan sasaran organisasi bla bla bla. Ya, baru untuk kolom terakhir, kolom ketujuh, penguatan nilai organisasi, adik-adik silakan kalau ada nilai organisasinya dipakai. Ya, tapi kalau nggak ada boleh pakai dinas yang lain punya, dinas di atas kita. Misalnya kamu kamu misalnya dari Kominfo. Nah, Kominfo itu di NIAS nggak ada nilai organisasi. Coba ke provinsi, Kominfo provinsi, ada tidak? Kalau nggak ada, naikkan lagi ke pusat. Ya, Kominfo pusat pasti ada nilai organisasi. Nah, lalu kita isinya di sini dengan membuat kegiatan ini berarti mendukung nilai organisasi misalnya ya, misalnya peduli dan sebagainya. Ya. Nah, inilah yang harus adik-adik isi setiap kegiatan. Kalau ada 5 kegiatan, berarti ada 5 ke bawah isiannya. Ya, ini adalah hal penting. Kalau ini nggak usah kita lihat dulu karena ini nanti untuk di lapangan. Ya, untuk di lapangan.
Ya, jadi yang lebih penting ya adalah kalian mulai menulis seperti yang Ibu gambarkan sebelum ini. Ya, jadi kita tulis bab 1, bab 2, bab 3. Lalu penutup daftar pustaka. Ini yang penting ya, adik-adik. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanya? Saya Bu. Bate. Ya Bu. Terima kasih dari pemaparan Ibu Ya. dari pembuatan rancangan aktualisasi ini. Hmm. Hanya saja Bu, kelemahan saya kami atau saya sendiri masih ragu Bu, mulai menulis dari mana. Kami kan sudah membuat bab 2 kemarin itu. Lalu Bab 2? bukan identifikasi isu kan Bu. Kami kan Hmm. kerjakan itu. Lalu Ya. kami kembali lagi pada bab 1 pendahuluan. Nah, Bagaimana lagi masuk pada bab 3? Kami mulai dari mana Ibu? Ini kan ada latar belakang, tupoksi organisasi, tujuan, dan manfaat. Kemudian ya. kan ini kami menulis di dalam Word, bentuk Word atau dalam bentuk PTT Bu. Ya, Kalau terima sudah kasih. menulis karya tulis ilmiah ini, adik-adik tentu saja kita menuliskannya dalam bentuk Word ya. Dalam Word, kemudian persis seperti kalian membuat skripsi ya. Jadi karena ini juga karya tulis ilmiah adik-adik loh nanti ini. Kalau nanti udah selesai di lapangan, udah jadi buku dia, maka dia akan menjadi karya tulis ilmiah adik-adik. Ya, karya tulis ilmiah. Jadi menulisnya juga dengan aturan-aturan penulisan KTI. Ya, jadi misalnya tulisan itu spasinya 1,5 kalau dalam menulis ya. Kemudian, tapi kalau di dalam tabel atau di dia spasi cukup 1 ya, yang rapat aja. Kemudian tulisannya apa biasanya tulisan ilmiah? New Times New Roman ya, misalnya Times New Roman kata-katanya itu 12 ya. Times New Roman 12. Lalu menulisnya misalnya mulai dari sebelah kiri 2,5, atas 2,5, lalu 2 gitu ya. Nah, jadi silakanlah ya. Biasanya kita gunakan kertas apa? A4 Bu. Ah? A4 Bu, A4. Ya, A4 ya, misalnya A4. Jadi 2,5, 2,5, 2, atau kadang ada yang 3, 2,5, 2, 2, 2 ya, silakan. Jadi ada aturan-aturan yang seperti itu, Novelin ya. Dan jangan dalam PowerPoint nanti. Ini kita betul-betul menulis. Nah, kemudian latar belakang. Latar belakang itu kan apa latar belakang penulisan kita ini ya. Jadi banyak adik-adik mengangkat latar belakang itu memulainya dari pentingnya latsar ini dilakukan misalnya ya. Lalu apa gunanya ya, cerita dulu tentang latsar beserta payung-payung hukumnya ya. Misalnya keputusan kepala LAN nomor bla 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 ya, seperti teori kemarin lah ya, cerita tentang latsar dulu, pentingnya itu menjadikan kalian nanti bla bla bla. Baru karena kalian seorang guru, maka di alinea selanjutnya turun cerita tentang pentingnya pendidikan. Ya, arti penting pendidikan bagi kalian, bagi siswa, bagi rakyat dan sebagainya. Lalu makin mengkerucut ke arah sekolah kalian. Ya, bahwa kalian sebagai guru di SD bla 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 ya, mengajar sebagai apa, dan dari situ terlihat
ada beberapa permasalahan. Nah, baru mengkerucut ke arah isu, adik-adik. Ya, beberapa permasalahan yang terlihat antara lain isu bla 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 bla. Ya, yang menyebabkan boleh saja di situ kalian cerita juga sedikit tentang isu tadi. Ya, misalnya rendahnya kemampuan anak didik dalam bla bla bla. Kemudian rendahnya kehadiran peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian suasana lingkungan yang tidak mendukung. Nah, ya jadi mengkerucut dia, mulai dari yang besar sampai ke arah mengecil. Ya, untuk itu nanti maka pembahasan ini akan mengarah kepada isu yang terpilih, misalnya begitu, untuk diselesaikan pada saat latsar ini, ya. Nah, itu latar belakang. Nah, baru setelah latar belakang tupoksi. Nah, di tupoksi ini sebenarnya adik-adik bisa lebih berini ya, lebih bercerita. Misalnya sebelumnya misalnya cerita dulu profil SD-nya kalian ya. Misalnya dia kan bab 1-1 tadi latar belakang, 1-2 tupoksi organisasi. Mungkin 1-2-1 profil dulu, cerita profil SD negeri, letaknya gini, lalu 1-2-2 visi, misi, tupoksi, apa visinya, misinya, tupoksinya ya. Tupoksinya tupoksi kalian aja sebagai guru, jangan semua dimasukkan. Ya, kalau yang OPD tupoksi kamu aja di OPD tersebut apa. Baru kemudian tujuan, ya tujuan organisasi, ya bukan tujuan ini. Tujuan organisasi apa, sasaran organisasi, kemudian nilai organisasi. Kalian ambil dari mana? Kalau dari Kementerian Pendidikan silahkan buat, ya. Baru terakhir struktur organisasi, ya struktur organisasi adik-adik sekolah itu bagaimana? Selesai bab 1-2-nya. 1-3 tujuan. Tujuan juga jangan dinarasikan, tapi tujuan membuat rancangan ini pertama ya, misalnya untuk meningkatkan atau pertama untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak misalnya gitu ya. Lalu kedua, untuk menghabituasi nilai-nilai dasar berakhlak ya. Lalu ketiga, kaitkan juga dengan kegiatan yang kamu akan buat, misalnya untuk meningkatkan nilai peserta didik khusus di matematika misalnya gitu. Ya. Untuk meningkatkan nilai peserta didik terhadap IPS. Ya. Itu tujuan. Jadi tetap dalam poin-poin penting 1, 2, 3 dan seterusnya. Baru manfaat. Nah, manfaat ini bagi peserta, bagi kalian apa ini manfaatnya ini? Ya. Sebenarnya manfaat untuk adik-adik itu adalah kalian dapat menghabituasi nilai berakhlak itu ya untuk menjadi karakter diri ketika melayani masyarakat. Lalu manfaat bagi sekolahnya apa? Ya, manfaat bagi sekolah. Ya, kalian bisa buat. Lalu manfaat bagi peserta didik apa? Ya, manfaat. Ya, manfaat itu dia akan lebih luas ya, adik-adik ya. Setelah kalian beri dia ini, diharapkan peserta didik itu lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran dan sebagainya ya. Jadi manfaat itu bertingkat dia dari kalian untuk sekolahnya apa, lalu untuk masyarakat ataupun peserta didiknya apa. Ya, baru masuk ke bab 2. Ya, 2-1 barulah masuk bate itu ke identifikasi ya. Nah, isu-isunya kita identifikasi. Satu ini ya, belum optimalnya nilai ini ya. Tunjukkan apa data yang mendukung itu. Kalau perlu buat diagramnya. Kenapa kamu bilang kurang atau masih rendah dan sebagainya. Ya, lalu isu kedua, lalu isu ketiga. Ya, lalu dua-dua. Apa dua-dua? Misalnya
Disitulah kamu buat APKL, ya, USG, fishbone. Nah, khusus untuk fishbone, adik-adik harap kalian hati-hati karena kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau kita ketemu dengan penguji yang suka melihat kaitan benang merah antara fishbone dengan kegiatan yang kalian buat, ya. Nah, itu penting, ya. Nah, kemudian barulah masuk bab 223. 23 itu dampak. Nah, dampak itu apa? Dampaknya kalau nggak segera kalian selesaikan isu yang kalian angkat ini. Ya, anak-anak bisa tidak naik kelas, ya, makin bodoh dan sebagainya. Ya, lalu siapa? 24 role model. Siapa role modelnya? Ya, buatlah role modelnya. Baru masuk bab 3. Ya, 31, 32, 33, 34. Ya. Baru buat jadwalnya, 35 jadwal. Jadwal itu adik-adik kalian buat mulai dari minggu ke-4 Agustus. Karena kalau kalian seminar tanggal 20 Agustus, Sabtu, maka hari Senin atau Selasa adik-adik sudah bisa mempraktekkannya di lapangan, minggu ke-4. Ya, mulai minggu ke-4 bulan Agustus dan seterusnya. Minggu ke-1 September sampai minggu lalu kapan kita seminar akhir. Ya, jadi sampai di jadwal itu selesai lalu buat daftar pustaka, selesailah itu ya. Mudah-mudahan seminggu ini rapikan itu semua. Ya, rapikan. Nanti kita ketemu tanggal 13, kita sudah beralih membuat bahan tayang atau PowerPoint. Gitu, Bate? Sudah dapat gambaran suaranya mana? Iya, Bu. Dari yang sudah dijelaskan Ibu, kami sudah mengerti, Bu. Lalu tanggal 20 nanti, Bu, yang kami seminarkan itu apakah hanya bab 1 dan bab 2 ya, Bu? Atau masuk lagi bab 3? Bagaimana itu? Ya semualah yang kita tuliskan sampai bab 3. Justru bab 3 itu yang penting nanti diseminarkan. Disitulah letak kegiatan itu kan di bab 3. Tadi tabel yang saya buat. Kolom yang 1 sampai kolom 7 itu nanti kita buat dalam bentuk PowerPoint. Tapi nggak usah pikirkan itu sekarang. Sekarang ini tulis dalam bentuk Word dulu. Ya, sampai tanggal 13 harus selesai itu. Lalu 13 menuju 17 ya harus selesai PowerPoint-nya. Ya, nanti di pertemuan kedua kita fokus ke PowerPoint. Sekarang Word ini harus selesai. Ya, Bate? Baik, Bu. Iya ya. Jadi kalau sudah ditulis, nah baru nanti akan terlihat di mana kesulitannya, ya, adik-adik. Nah, untuk kemarin ya, karena yang penting ini di sini isu kalian harus clear dulu, isu beserta kegiatan. Ya. Kemarin kan sudah ada beberapa ya. Nia Nova, Noverlin, Nikma, Nerius, Nelly, Novelinda. Siapa yang belum menyampaikan bahan isunya? Saya Ibu. Nilam. Iya, oke. Noverman. Ya, coba Bu. Noverman sekarang. Baru Iya, setelah Bu. itu Nilam. Oke. Baik, Bu. Makasih. Ya, Saya share ya, Bu. ya. Jadi isu harus clear ya, adik-adik. Jangan lagi tidak jelas. Sudah nampak, Bu. Belum? Oh, ya. Bentar ya. Sip. Bentar ya. Coba di share screen. Nah, oke. Besarkan. Nah, pada.
Nampak, Bu. Kata-katanya belum, coba mungkin lagi proses. Atau dari sisi lingkungan yang barangkali bisa kamu angkat juga ya. Oke, baik Ibu. Ya. Oke, selanjutnya di Eh, analisis dengan APKL. kenapa dia tidak layak yang nomor 3? Karena saya rasa saya tidak mampu kalau untuk meningkatkan literasi digital guru bahasa Inggrisnya, Bu. Karena kan itu butuh waktu untuk mengikuti mungkin beberapa latihan seperti itu. Oh, maksudnya nih dari sisi semua guru gitu. Atau hanya guru bahasa Inggris berapa orang? Guru bahasa Inggris ada 4, Ibu. Jadi 4 ini 3 orang kelihatannya rendah digital bahasa Inggrisnya gitu. Kemampuan digital. Atau hanya literasi digital. 2, Ibu. Kalau 2 bisa dikatakan rendah karena mereka sudah tua. Jadi kadang kalau untuk pembelajaran untuk yang sederhana saja menggunakan proyektor tidak bisa. Atau kamu angkat jangan literasi digital, jangan guru bahasa Inggris saja, misalnya rendahnya kompetensi literasi digital guru di SMP Negeri 1. Jadi untuk keseluruhan ya kan? Oh gitu ya Ibu, lebih bagus dia menyeluruh ya Ibu. Ya, jadi nggak hanya menyenter guru bahasa Inggris saja, tapi mungkin bukan kompetensi literasi digital, tapi ya masalah literasi digital ya. Oke, nah itu aja. Jadi masih banyak guru yang ini kurang pas. Cuma yang nomor 2 nanti kamu angkat, sebenarnya dia sangat dekat ini hubungannya dengan isu nomor 1. Ya, kalau nilai belajarnya aja rendah, pastilah juga minat bicaranya itu sangat rendah kan gitu ya, sangat terkait. Maka boleh kamu ambil dari yang lain gitu ya. Kedisiplinan mungkin ya Ibu ya. Ya. Atau faktor Oke, lingkungan. lanjut. Oke, baik. Ini selanjutnya untuk analisis USG-nya. Iya, di sini yang rendahnya sebelajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 73 SMP Negeri 1 Angkola Selatan, Kecamatan Angkol Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan memenuhi Bagaimana kalau kriteria. kecamatannya kamu buang aja ya? Misalnya rendahnya sebelas siswa pada mata belajar bahasa Inggris Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan ya. Kecamatannya nggak usah. Berulang-ulang dengar selatan itu nggak enak juga ya. Oke, baik Ibu. Ya, oke. Iya. Jadi menurut berdasarkan dari hasil USG-nya, masalah ini sangat urgent ya, mencapai kriteria nilai 5. Serius, ini juga sangat serius dan juga masalah ini berkembang. Jadi masalah ini yang akan saya angkat untuk aktualisasinya, Ibu. Oke. Saya lanjut ke analisis Fishbone ya, Ibu. Oke, jadi melalui analisis Fishbone, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Angkola Selatan itu disebabkan yang pertama kita lihat dari sisi man-nya dulu ya. Manusianya atau sumber daya manusianya. Di sini yang pertama, guru tidak memberikan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Ya, lalu guru juga tidak menggunakan media yang inovatif. Lalu dari sisi muridnya tidak kamu anggap itu juga menyebabkan rendahnya. Misalnya siswa tidak yang tadi isu yang kita mau buang tadi, siswanya tidak berminat gitu. Siswa tidak berminat Ya. atau siswa merasa asing gitu bisa ya Ibu? Iya,
Siswa yang pasti dia tidak minat bahasa Inggris, itulah. Ya. Oke, Nah, baik. jadi dari siswa. Terus misalnya orang tua juga, orang tua tidak mendukung misalnya. Ya. Nah, Oke, jadi baik. banyak penyebabnya dari men itu, bisa dari murid, dari siswa, dari orang tua. Oke, lanjut. Oke, baik. Lalu metode, ya dari sini metodenya, metode yang digunakan monoton sama tadi ya, guru tidak memberikan pembelajaran yang aktif, jadi metodenya juga monoton. Kenapa monoton? Karena 90% itu teacher center, ya berpusat pada Ya. guru, tidak melibatkan siswa. Lalu kita lihat dari sisi materialnya, materi yang disajikan hanya bersumber dari buku pelajaran. Ya, jadi guru tidak berusaha mencari sumber materi yang lain, lalu materi juga Material kan tidak. bisa aja bahan bacaan kurang, kan bisa juga itu kan. Ya, oke, Misalnya baik. bacaan dari sisi yang bahasa Inggris ya, kurang boleh Oke, materi. Oke, oke, lalu lingkungan tidak mendukung. iya, Hmm, dan Oke, lanjut. izin Ibu, ini kalau tadi sudah di siswanya minatnya kurang, berarti dia lebih ke mennya ya Bu, bukan ke ini ya Bu, Ini faktor. kan lingkungan ya, Oke, lebih ke arah lingkungan yang tidak mendukung ya. Kalau mennya manusianya, ya dia memang tidak berminat. Oke, oke, baik Ibu. lanjut. Oke, lalu gagasan kreatif yang ingin saya laksanakan yang pertama adalah memberikan ice breaking sebelum pembelajaran. Jadi ice breaking ini bisa berupa game dan juga menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Yang kedua, melakukan Tunggu dulu. Memberikan ice breaking harus jelas ya. Misalnya memberikan ice breaking melalui game dan lagu dalam bahasa Inggris. Misalnya begitu. oke, baik Ya. Ibu. Nah, jadi untuk setiap kegiatan, memulai kegiatan, kamu akan membuat atau memberikan ice breaking. Kemudian memberikan pembelajaran bahasa Inggris melalui video, ya, itu boleh. Ya. Melakukan pembelajaran bahasa Inggris melalui video apa misalnya? Video apa yang akan kamu buat? Ya. Oh, iya, selanjutnya, Ya. iya, yang ketiga mencetak media gambar berseri. Kalau mencetak tidak boleh menjadi kegiatan karena terlalu kecil. Kamu maksudnya apa ini? Mau membuat media gambar berseri. Jadi maksudnya satu paket gitulah. Jadi kan mungkin ada beberapa cerita karena misalnya nanti mereka materi yang harus diajarkan itu kan diajarkan ke siswa itu materi descriptive text. Jadi nanti ada beberapa Berarti membuat media bahasa Inggris melalui paket gambar berseri, misalnya gitu ya, media gambar berseri, ya, membuat media bahasa Inggris melalui berupa gambar berseri. Oke. Baru melakukan pembelajaran bahasa Inggris, ya, tetap pembelajaran bahasa Inggris dengan media gambar berseri yang kamu buat tadi. Oke. Nah, jadi ada 5 kegiatan yang ingin kamu buat. Ya, bisa ada dengan video, ada dengan lagu ya. Jadi nomor 1 ini cukup dengan ice breaking atau pembelajaran. Ya, karena kan kadang-kadang
game dan lagu ini justru kadang-kadang sangat menarik peserta didik ya. Ya, dengan game, dengan lagu, tapi apakah hanya berupa ice breaking atau bisa kamu buat sebagai pembelajaran? Kamu kelas berapa ini? Kelas 7, Ibu. Nah, kelas 7. Oh, apakah kamu tidak ada misalnya ingin membuat yang kreatif itu misalnya membuat buku saku digital misalnya dalam bahasa Inggris? Buku saku berisi, bisa nggak kalau misalnya buku sakunya berisi tentang frase-frase yang digunakan sehari-hari gitu, Ibu? Iya, itu dia. Ya, jadi yang bisa mereka ini kan dalam bahasa Inggris ya. Karena ini udah kelas 7. Jadi ada baiknya ada buku saku, terus lalu dari buku saku kamu minta dia untuk menyampaikan misalnya kalimat apa. Ibu rasa bahasa Inggrisnya banyak sekali nih Lam yang bisa membuat anak-anak menarik. Ya, bisa terutama yang tadi itu ya lagu, game, ya. Kemudian paksa mereka untuk berani berkata-kata ya dalam bahasa Inggris. Ya, misalnya memperkenalkan diri sehari-hari, Nilam, ya. Itu untuk di awal-awal itu bagus sekali. Oke, baik, Ibu. Jadi mungkin Ya. saya jadi terpikir itu tadi ya, Ibu. Kalau misalnya membuat buku saku untuk frase yang digunakan sehari-hari bisa berarti ya, Ibu ya? Bisa ya. Sehari-hari juga untuk menambah vocabulary mereka ya supaya lebih menunjang ya. Kemudian jangan hanya ini paksa mereka untuk mengeluarkan suaranya. Ya, ketika belajar minta mereka, ayo kita melakukannya dalam bahasa Inggris misalnya begitu. Hello ma'am, how are you? Ya, atau minta dia berhadap-hadapan, ayo saling memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris ya. Itu kadang-kadang menarik adik-adik. Ya, akan membuat siswa senang. Oke, Nilam? Oke, baik, Ya. Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, saya Ya. stop share ya. Oke, siapa lagi yang belum? Noverlius Halawa. Ya, silahkan. Noverlius. Kenapa nggak keluar-keluar? Masih di unmute itu Pak Noverlius. Apa Bu? Share screen. Udah Bu. Kok bisa? Kenapa laptopmu? Ini Bu barusan kemarin ini apa baru install juga apa PowerPoint saya makanya sulit saya untuk apa lagi. Screen. Jadi bagaimana?
Coba Bapak kirim kepada teman yang lain yang bisa dipercaya untuk ini share screen Bapak yang bacakan. Ya, coba. Udah Bu, udah saya kirim di grup kita. Boleh Pak Ketua minta bantu sebentar. Nah, silakan Pak Ketua. Ya udah. Ini kelompok. Bisa? Masih nggak bisa lagi Bu. Siapa yang lain yang belum presentasikan isunya? Oke, kamu cakapkan aja, Novelius. Apa isumu? Cerita-cerita aja kita. Bentar Bu, ya, saya buka dulu langsung. Wah, ya si Novelius ini. Saya coba bantu share screen untuk Novelius ya. Sudah bisa Bu. Oh, ya. Ya, coba dibesarkan apa? Novelinda. Ya. Oke, lanjut. Mana isunya? Langsung sama isu. Ya, sampaikan. Di situ ada isu masalah Bu yang saya ambil dari rancangan aktualisasi saya di SD 076081 Lewa-Lewa Kecamatan Mau Kabupaten Nias, yaitu yang pertama rendahnya mutu dan keaktifan siswa SDN 076081 Lewa-Lewa Kecamatan Mau Kabupaten Nias dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kurangnya kerjasama guru dan orang tua terhadap pengawasan pada kegiatan belajar anak di rumah. Yang ketiga, kurangnya penggunaan media pendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar, terutama di bidang penggunaan alat peraga dan pengelolaan kelas. Novelius, ya, dari isu ini kalau Ibu lihat, yang satu rendahnya mutu, mutu dan keaktifan. Iya. Ya, berarti mutu ini kan kualitas kan gitu ya. Iya, Bu. Arahnya ke kualitas siswa. Ya, lebih baik misalnya rendahnya keaktifan siswa SDN. Ini kelas berapa ini? Kelas 5, Bu. Masih belum saya buat tadi. Berarti rendahnya keaktifan siswa kelas 5. Buatlah. Siswa kelas 5 SDN Lewa-Lewa Kecamatan Mau, Kabupaten Nias. Dalam proses belajar mengajar. Ibu kan sudah bilang sama kalian ya, kalimat negatif, lalu fokus, lalu lokus ya. Jadi setelah lokus, Kabupaten Nias, lokusnya kan SDN sekian Kabupaten Nias. Harusnya tidak ada lagi kalimat dalam proses belajar mengajar. Ya, harus dituntaskan di fokusnya. Misalnya, rendahnya keaktifan siswa kelas 5 dalam proses belajar mengajar. Nah, kan gitu. Atau rendahnya keaktifan proses belajar mengajar siswa kelas 5 SDN Lewa-Lewa Kecamatan Mau Kabupaten Nias. Titik. Ya, jadi rendahnya keaktifan dalam proses belajar mengajar siswa kelas 5. Itu. Kemudian
kurangnya kerjasama guru dan orang tua terhadap Pengawasan orang terhadap pengawasan pengawasan orang tua kegiatan pada kegiatan belajar anak. anak di rumah. Itulah. Kurang kerja. Anak di rumah. Tapi kan kurangnya kerjasama itu gurunya di SDN sekian kan gitu kan. Iya. Jadi kurangnya kerjasama guru dan orang tua dalam proses belajar di SDN bla bla bla. Tetap harus begitu. Ya, tetap lokusnya adalah SDN Lewa-Lewa Kecamatan Mau. Jadi kurangnya kerjasama guru dan orang tua dalam proses belajar anak di SDN, nah gitu. Ya, SDN Lewa-Lewa Mau Kabupaten Nias. Lalu ketiga, kurangnya penggunaan media pendukung dalam proses KBM di kelas 5 SDN bla bla bla. Ya, jadi tetap harus ada kalimat negatif, ada fokus, ada lokus. Ya. Ini kesalahan ini cara mengangkat isunya gitu, nggak jelas ininya. Jadi kurangnya penggunaan media pendukung dalam proses KBM di kelas 5 SDN bla bla bla. Ya. Jadi kurangnya media pendukung. Berarti nanti medianya yang harus media pendukung ini kan media pendukung garis miring alat peraga kan gitu ya? Iya. Oke, lanjut. Masuk. Kamu guru apa ini? Ini kelas 5, Bu. Guru kelas. Guru kelas. Iya, untuk tahun pembelajaran ini. Ya, oke. Lalu dari yang mana yang mau kamu angkat ini? Dari isu permasalahan tadi, semua isu yang sudah saya dapatkan berarti itu memenuhi semua. Lalu nanti masuk tabel, pada tabel analisis secara USG di situ, Bu, baru saya dapatkan yang saya angkat di situ yaitu poin pertama, rendahnya mutu dan keaktifan siswa SDN 076081 Lewa-Lewa nanti Ibu kelas rasa 5. mutunya ini kita buang aja lah ya. Karena ini kalau dari sisi mutu ya, nanti kamu agak sulit karena dia kan ada peningkatan mutu ini kan peningkatan kualitas ya. Kualitas siswa itu banyak ininya, tingkatannya. Bagaimana kalau hanya keaktifan siswanya yang mau? Ibu kirain tadi kamu akan mengangkat yang nomor 3 ya. Jadi dari sisi media dan bahan ajar yang mau kamu tingkatkan. Tapi ini keaktifan, meningkatkan keaktifan siswa berarti nanti judul kamu. Keaktifan siswa dalam hal apa? Apa ini dasar kamu mengatakan keaktifan siswa rendah? Tadi, Bu, saya angkat ini masalah rendahnya mutu ini karena di lingkungan di sekolah kami ini kebetulan kemarin di kelas bawah itu gurunya itu tidak aktif karena sakit orang gurunya sehingga kami bergantian masuk. Di samping juga kami gurunya yang tidak aktif. Kenapa jadi sekarang judulnya siswanya yang nggak aktif? Iya, Bu, karena saya kemarin itu mau masuk di kelas 5 ini, dari kelas 4 kemarin seperti itu ceritanya. Lalu setelah masuk kelas 5 dan di situ saya dapatkan sehingga siswa kita di kelas 5 sekarang artinya mereka kurang
merespon kita dalam hal mengajar di situ. Ya, artinya ini sulitlah kita. Makanya saya buat tadi rendahnya mutu. Iya, makanya jangan asal-asal aja. Kita kadang menyalahkan siswa, tidak bermutu. Padahal gurunya yang tidak masuk-masuk. Kalian yang berganti-ganti mengajarnya. Jadi dia pun kebingungan yang mana sebenarnya gurunya, ya, yang mana. Iya, Jadi iya. tidak termotivasi dia dengan berganti-gantinya guru ini, kan gitu. Lalu kalian bilang dia tidak bermutu, tidak aktif. Makanya benar-benar mengangkat isu itu dari sisi apa? Sebenarnya kayak nomor 3 ini terkait dia dengan nomor 1 ini, ya. Kalau guru mengajar ya hanya apa tadi istilahnya satu, misalnya apa tadi guru center ya gitu ya. Ya, jadi hanya gurunya saja yang aktif gitu kan. Ini Iya. kan medianya kurang, menari alat peraganya tidak ada. Bagaimanalah siswa itu mau aktif yang nomor 1? Ngerti kamu, Halawa? Iya, makanya seperti Maka itu. ini terkait ini nomor 3 dan nomor 1. Ya, kalau Ibu sarankan, buang aja yang nomor 1 itu. Isu Jadi nomor nomor 1 3. itu. Justru yang nomor 3 ini kamu angkat. Ya, kurangnya penggunaan media garis miring alat peraga dalam proses KBM di kelas 5 bla 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 bla. Iya. Maka kamu akan menggerakkan anak-anak kelas 5 ini dengan kegiatan macam-macam. Misalnya memberikan pembelajaran lewat video, misalnya memberikan pembelajaran melalui alat peraga apa, misalnya memberikan pembelajaran melalui metode kelompok, kerja kelompok, ya, misalnya melakukan pembelajaran dengan game bermain. Wah, banyak sekali. Akan lebih kreatif itu. Kalau itu yang kamu perbanyak kegiatannya yang nomor 3 ini, dengan sendirinya yang nomor 1 itu anak-anak itu akan semangat, akan aktif. Ya, dia aktifnya itu kalau kamu memberikan pembelajaran dengan berbagai media dan metode yang menarik. Lah, kalau kalian enggak memberikannya kayak gitu, apalagi kalian yang didatang selama ini guru-guru pengganti, istilahnya ya asal menggantikan saja. Siapalah yang mau aktif anak-anak itu? Iya. Ya, ngerti kamu? Iya, Bu. Nah, jadi Ibu justru nomor 1 ini enggak respect dengan isu nomor 1 ini. Buang aja ini nomor 1. Misalnya rendahnya kehadiran siswa, angkat aja misalnya rendahnya kehadiran siswa di SDN bla bla bla, nomor 1 misalnya. Tapi isu yang terpilih justru nomor 3 ini Nomor 3-nya. bagus. Ya, jadi kurangnya penggunaan media garis miring alat peraga dalam proses KBM di kelas 5 SDN bla 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 Kabupaten Nias. Nah, jadi nanti kegiatanmu misalnya 5 kegiatan ini buat kegiatan-kegiatan menarik. Pasti dengan sendirinya yang nomor 1 anak didikmu akan aktif. Itu. Ngerti, Halawa? Iya, mengerti, Bu. Ya. Ya, jadi nanti ganti aja isu nomor 1. Yang kamu angkat isu ketiga. Ciptakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran kelas 5 nanti kalau kamu turun ke lapangan. Apa dia? Pembelajaran apa itu? Nah, ciptakan kegiatan yang menarik siswa didik kamu. Ya, yakinlah dengan sendirinya dia aktif sendiri itu. Misalnya membuat pembelajaran, kadang-kadang kamu buat pembelajaran di luar kelas ya, dalam bentuk game bermain. Oh, pasti sangat menyenangkan.
Tapi kamu yang tahu menciptakan kegiatannya. Hmm. Kenapa kamu masih agak bingung, Ibu lihat? Bukan, karena nggak sesuai lagi nanti di apa di sini di analisis penyebab diagram fishbone. Ya, harus kamu ganti. Udah diganti itu lagi. Nah, Harus kamu ada sih ganti. kaitannya tadi itu. Ya, jadi jangan kamu menyalahkan siswanya dulu tidak bermutu dan tidak aktif. Orang kamunya sendiri nggak aktif, nggak. Iya, maksudnya tadi Bu, saya angkat itu karena kemarin itu pada tahun pembelajaran yang lalu itu di kelas 6 saya. Ah, Berarti tahun ini di kelas 5 saya juga. Sehingga ya. makanya seperti begitulah. Oke, Ibu lihat dulu apa kegiatannya. Kamu meningkatkan mutunya ini. Apa rupanya yang mau kamu buat kegiatannya? Nah, melakukan bimbingan dan penyemangat. Kalau kamu bimbing, kamu cakap-cakapkan aja tuh makin nggak semangat dia nengok kau. Ngerti? Nah, Kegiatanmu cuma melakukan bimbingan, penyemangat. Semangat kau ya anakku ya, semangat. Nggak semangat. Ya, hilang semangatnya kalau hanya kau bilang membuat bimbingan penyemangat. Apa itu? Kegiatan apa? Nggak jelas. Lalu menjalin hubungan dengan orang tua. Apa? Apa meningkat nanti mutunya kalau kau jalin hubungan dengan orang tua? Enggak. Lalu memperbaiki cara mengajar di kelas. Dengan cara apa? Penggunaan bahan media pengelolaan. Nah, ini kan kamu buat kegiatan ini untuk yang nomor 3 ini. Itulah artinya antara isu 1 dan isu 3 itu terkait erat. Karena kamu mau buat media, berarti kamu menyelesaikan isu ketiga. Padahal isumu mau meningkatkan mutu. Meningkatkan kualitas anak. Apa yang terjadi kalau hanya kau kasih semangat? Ini sekarang nggak perlu pidato-pidato lagi. Kegiatan yang kreatif, yang membuat anak-anak itu menjadi semangat. Gitu, Novelius. Ya, nggak cocok ini sama Ibu kegiatannya. Nanti dimakan penguji kamu kayak gini. Nggak jelas. iya. Oke, Bu. Ya, perbaiki. Ya, makasih. Ya, setelah kamu perbaiki, Ibu, saya milih isu yang ini, lalu kegiatannya tuh ini. Tapi Ibu nggak mau ini kayak gini cara membuat kegiatan. Ya, adik-adik, Ibu sudah bilang buatlah kegiatan. Oke, stop screen dulu. Nggak perlu judul kegiatan itu panjang-panjang. Ya, misalnya misalnya membuat atau melakukan pembelajaran, ya, pembelajaran tematik, ya, melalui game permainan apa. Wah, anak-anak langsung melotot dia. Ya, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar kalian membuat bom. Ini dia alatnya. Wow. Ya. Nah, perhatikan ya, perhatikan. 1, 2. Wah. Nah, itu mencari perhatian peserta didik kita kan gitu. Tapi janganlah buat mengajar bom nanti ditangkap pemerintah pula gitu ya. Tapi itu tadi cuma ya artinya adik-adik ya dengan media ya kemudian dengan